Selamat datang di podcast Orang Kita. Apa kabar Nusa Tenggara Timur? Sudah siapkah Anda memilih calon pemimpin Anda? Calon pemimpin kita, pemimpin Nusa Tenggara Timur untuk periode 2024-2029. Anda tidak memilih, Anda pun akan kena sialnya jika salah memilih atau membiarkan jagoan-jagoan yang tidak berkompeten untuk menjadi pemimpin kita. Jadi pastikan Anda memantau, memilah, dan kemudian pada akhirnya memilih calon pemimpin yang paling pas bagi Nusa Tenggara Timur. Mari kita lihat calon-calon yang sudah mendedikasikan diri, sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum NTT untuk bertarung pada pilkada, pada pemilihan gubernur tanggal 27 November 2024. Pada episode sebelumnya kami sudah menyampaikan 3 pasangan kandidat yang akan bertarung dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur 27 November 2024. Pasangan yang paling pertama mendaftarkan diri didukung oleh 11 partai politik. Pasangan Melki Lakalena berpasangan dengan Bapak Joni Asadoma. Pasangan ini adalah pasangan besar, pasangan jumbo. 11 partai politik mendukung kedua kandidat ini. Dan dalam hari-hari ini, beberapa hari terakhir ini, sudah berbagai macam gelaran, macam-macam sebutannya. Ada deklarasi, ada diskusi publik, ada temu publik, ada mendampingi atau menemui umat langsung. Tapi kita lihat dalam percakapan publik, Melki Lakalena benar-benar menampilkan sosok calon gubernur yang luar biasa bersama wakilnya Joni Asadoma. Partai-partai besar, Partai Golkar, Partai Gerindra, kita tahu bahwa Melki adalah kader Partai Golkar. Beliau saat ini menjadi wakil ketua umum DPP Partai Golkar, mendampingi ketua umum Bahlil Lahadalia. Ini penting bagi Nusa Tenggara Timur, berhasil mengirimkan salah satu kader terbaiknya, salah satu politisi terbaik yang menjadi wakil ketua umum partai besar, Partai Golkar, yang pada pemilihan legislatif 2024 yang lalu menjadi partai politik dengan raihan suara terbesar kedua setelah PDI Perjuangan. Masuknya Melki Lakalena dalam kancah kepemimpinan nasional sebagai wakil ketua umum membuat kita sebagai NTT bangga. Tapi kemudian, apakah Melki Lakalena berhasil meyakinkan publik NTT bahwa dia adalah putra terbaik sehingga layak dipilih menjadi kandidat gubernur pada pilkada 27 November nanti? Kita akan lihat dalam beberapa hari ini. Percakapan tentang Melki Lakalena bersama pasangannya Joni Asadoma cukup semarak di media sosial, di media online, maupun di percakapan-percakapan warung kopi, percakapan-percakapan setelah misa, atau percakapan-percakapan di musim-musim pesta pernikahan. Melki Lakalena dan Joni Asadoma mendapatkan perhatian cukup besar dari publik Nusa Tenggara Timur. Ayo bangun NTT, tagline yang mereka pilih, menjadikan moto atau semangat bahwa kedua pasangan ini atau kedua kandidat ini akan mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia untuk Nusa Tenggara Timur yang lebih baik. Joni Asadoma, seorang pensiunan polisi terakhir sebagai Kepala Kepolisian Daerah NTT, Kapolda NTT, juga menjadi pasangan yang akan menentukan nasib baik Melki Lakalena dalam pertarungan ini. Itu pasangan pertama. Pasangan kedua yang juga tidak kalah serunya, pasangan Simon Petrus Kamlasi dengan Andre Garu. Simon Petrus Kamlasi adalah jenderal dari Tentara Nasional Indonesia, berasal dari Timor Tengah Selatan.
berpasangan dengan Andre Garu, seorang politisi dari Manggarai. Bayangkan perpaduan antara Timur Tengah Selatan yang memiliki lumbung suara besar di Nusa Tenggara Timur dengan seorang Andre Garu dari Manggarai. Kita tahu Manggarai Raya adalah cukup besar penyumbang suara dalam pemilihan kepala daerah nanti. TTS dan Manggarai Raya bersatu, maka menjadi kekuatan besar bagi Simon Petrus Kamlasi dan Andre Garu. Kedua kandidat ini juga terus-menerus mendatangi publik, baik itu di Pulau Timor, Pulau Sumba, Saburote maupun Pulau Flores. Kedua kandidat ini tidak henti-henti menampilkan kekuatan terbaik mereka, baik melalui endorser. Kita tahu di media sosial cukup banyak tokoh-tokoh yang mendukung kedua pasangan ini, Simon Petrus Kamlasi dan Andre Garu. Bahkan pengamat politik yang juga adalah politisi, Kakak Honing Sani misalnya, dalam pembicaraan dengan kami pada episode kami yang sebelumnya menyatakan bahwa ketiga pasangan atau ketiga kandidat atau ketiga pasangan, ketiga paket gubernur NTT adalah yang terbaik. Tinggal memilih mana yang paling pas untuk menjawab kebutuhan Nusa Tenggara Timur. Dan pasangan ketiga tentu saja pasangan Ansi Lema, Yohanes Franciscus Lema, yang akan berpasangan dengan Jane Natalia Suryanto. Paket ini didukung oleh PDI Perjuangan dan beberapa partai yang lain. Ansi Lema kita tahu adalah politisi anak muda yang moncer, yang dalam 5 tahun terakhir ini mewarnai politik nasional. Ia menjadi anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Dapil NTT 2 sejak tahun 2019 dan berakhir di 2024, dan kemudian pada pemilihan legislatif yang lalu ia kembali terpilih untuk kedua kalinya. Namun demi mewujudkan atau menyiapkan diri dengan secara baik sebagai kandidat gubernur, Ansi Lema patut diacungi jempol. Ia rela mengundurkan diri dari posisinya sebagai anggota DPR, baik itu sebagai anggota DPR 2019-2024 maupun sebagai calon anggota DPR 2024-2029. Artinya, jika tidak berhasil menjadi gubernur pada pemilihan ini, maka Ansi Lema tentu saja akan kehilangan posisinya di DPR RI. Tapi dalam wawancara kami, percakapan kami dengan beliau sudah siap dengan kondisi itu. Beliau ingin tunjukkan kepada publik bahwa ketika memilih sebuah jalan baru untuk perjuangan, maka jalan yang lama yang dianggap dapat membebani, dapat menjadi penghalang atau barrier, itu harus ditinggalkan. Dengan mengundurkan diri dari anggota DPR RI, beliau kemudian otomatis melepaskan segala fasilitas yang melekat pada dirinya sebagai anggota DPR RI. Baik itu fasilitas kendaraan, fasilitas rumah, dan lain-lain. Melki Lakalina berpasangan dengan Jane Natalia Suryanto. Akankah pasangan ini menjadi juara pada Pilkada 2024 ini dan kemudian menjadi gubernur kita? NTT lah yang akan menentukan. NTT lah yang akan memilih mereka di bilik suara pada tanggal 27 November nanti. Masa-masa kampanye belum mulai, tapi masa-masa ini yang dipakai oleh ketiga paket calon ini menjadi masa yang menentukan agar nama mereka menjadi diperhitungkan oleh publik Nusa Tenggara Timur. Mereka terus berlomba-lomba untuk datang ke masyarakat, menemui publik, baik yang hadir secara langsung maupun dalam bentuk deklarasi seperti yang dilakukan oleh Melki Lakalina misalnya 2-3 hari yang lalu dalam deklarasi akbarnya, dan juga akan dilakukan oleh Ansi Lema juga dalam beberapa waktu ke depan.
Ujungnya bagaimana ketiga paket ini meyakinkan Nusa Tenggara Timur bahwa mereka adalah yang terbaik sebagai solusi bagi Nusa Tenggara Timur. Memperbaiki dirinya sebagai provinsi yang hari-hari ini masih menduduki posisi-posisi nomor buncit dalam soal kesejahteraan, dalam soal pendidikan, dan lain-lain. Kita masih kalah jauh dengan saudara-saudara kita dari provinsi yang lain. Kehadiran pemimpin, kehadiran gubernur dan wakil gubernur tentu saja akan menjadi enabler, akan menjadi daya ungkit bagi kita bangkit dari keterpurukan, bangkit dari ketertinggalan, bangkit dari kemiskinan, bangkit dari kebodohan untuk menatap maju menuju Nusa Tenggara Timur yang lebih baik. Selamat memilah, selamat memilih Nusa Tenggara Timur. Tentukan pilihanmu. 1, 2, atau 3. 3, 2, atau 1. Dalam Pilkada NTT 2024, 27 November nanti. Terima kasih.